Tapi Cel, gue Iya. gue jadi nemu alasan loh. Tadi waktu kita bahas Big Four, gue jadi nemu alasan kenapa film action di Indonesia ini gak laku. Menurut gue, kenapa kurang laku di Indonesia itu mungkin karena emang Selamat malam, Valo Naskah dari Teen Spirit, CEO founder kita. yo, selamat malam juga Marcel dari Teen Spirit dan Movie Culture ID. Oke guys, jadi ini adalah segmen baru dari channel kita, Teen Spirit. Channel ini, ya seperti yang kalian tahu, Teen Spirit itu adalah sebuah production house yang gak cuma memproduksi sebuah film juga guys, tapi juga memproduksi beberapa konten-konten seru, menarik yang bakal bikin kalian terhibur guys. Yes. Nah ini video itu adalah segmen baru kita yang bakalan kita namain. Apa nih namanya nih Bang Aska? Gue sih kepikirannya ya Movie Talk, tapi kayaknya udah banyak men kalau Movie Talk. Movie Talk. Oke ya, buat sementara kita namain Movie Talk ya guys ya. Nah, kita coba kalau kalian punya ide atau punya saran, coba kalian komen guys di bawah guys. Yes, Biar bareng-bareng lah kita ya, oke. mantap. Nah, sesuai nama yang disebutin Bang Aska tadi, Movie Talk ini kita bakal ngomongin beberapa film-film atau beberapa kasus-kasus yang terjadi di sinema Indonesia guys. Atau nggak cuma Indonesia, tapi juga seluruh dunia sinema guys. Nih makanya nih di belakang gua udah banyak poster-poster film udah siap banget ya Bang Aska. Sinetfil parah. Yoi. Nah, ini nih kalau kita mau apa ya? Kalau dari perfilman Indonesia, ya Bang, klik dari gua nih ini nih Bang, Mencuri dan Salah ini belakang gua ini. Gila kan? Itu tuh film nyeritain tentang anak-anak muda yang berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba sih, mereka tuh lebih apa ya? Mereka saling mengunjuk kekuatan mereka menjadi satu buat nyuri sebuah benda yang berharga di negara. Gila, ceritanya unik banget kan Bang. Lu sendiri gimana Bang menurut lu Bang soal film itu? Ya, gue juga suka karena film itu tuh bener-bener apa ya? Di saat film Indonesia yang maraton gitu-gitu aja, monoton gitu-gitu aja, muncullah Mencuri Raden Saleh yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko gitu kan. Ya, kayak menggebrak dunia film. Nah, iya, setuju. Terutama Mas Angga ini menurut gua salah satu sutradara yang bener-bener berharga lah ya Indonesia punya sutradara nih. Karena dia tuh bener-bener effort banget bikin film-film yang out of the box. 13 di Jakarta, Heartbreak Motel ya kan. Betul. Banyak banget, Bang. Tapi Bang, di sini baru nih Bang, gua nemu permasalahan ya Bang. Jadi permasalahan yang gue temuin Bang, setelah gua nonton Mencuri dan Saleh dan gua pelajarin soal Angga Dwi Masa Songko dan gua mulai telah lagi lebih dalam di sinema Indonesia, itu tuh gua masih ngerasa banget Bang, kalau genre-genre di perfilman Indonesia itu masih sama-sama aja Bang, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Yaitu antara dua, kalau nggak horor itu romance anak-anak SMA dengan tema cowok nakal juga cewek baik Bang. Betul banget. Ah, Dan kebanyakan tuh series ya yang kayak gitu. nggak dari zaman dulu banget, kalau zaman dulu kita tuh kalau cinta-cintaan kita ingatnya pasti ADC, ada cinta, gitu-gitu kan. Bener-bener. Nah, sejak zaman-zaman 2018-an ke atas tuh udah mulai banyak tuh ya Bang ya, film-film Indonesia yang genrenya anak nakal, geng motor, disukain sama cewek baik-baik atau ceweknya anak baru, ya kan Bang? Betul, dan di antara semua itu sih menurut gue yang paling bagus tuh Dirnatan. Dirnatan yang adaptasi Wattpad itu kan Bang ya, yang ada seriesnya juga kan tuh di RCTI kan Bang? Iya, ada seriesnya. Itu tuh kalau nggak salah itu adaptasi Wattpad pertama nggak sih? Dirnatan tuh. Aku juga iya Bang, itu pionirnya. Iya. Nah, Dirnatan ini tuh emang menurut gua pionir awal cerita di mana cowok nakal ketemu cewek baru dan si cowok nakal itu tuh akhirnya berjuang lah, berubah hidup dia buat dapetin hati si cewek itu Bang. Nah, Bang, kalau lu sendiri Bang, dalam perfilman kayak gitu apa aja sih Bang yang ditemuin Bang? Kayak dari judul-judulnya, judul-judul apa yang menurut lu, wah ini mah ceritanya sama kayak si judul ini, kayak gitu Bang apa Bang? Film apa Bang yang pakai tema kayak gitu? Ini sih kalau film ya yang paling baru itu filmnya Galaksi. Dilan banget tuh. Oh. Dilan campur Dirnatan sebenarnya kalau si Galaksi ini. Karena kan awalnya cowok nakal gitu. Kalau si Dilan nih emang apa ya? Bukan cowok yang begitu nakal, tapi juga nggak mencoba dirubah untuk menjadi lebih baik sama Mileanya kan. Kalau si Nathan tuh benar-benar cowok yang punya banyak masalah dan diubah gitu sama si Salma. I see. Jadi per karakternya tuh, jadi si cewek ini nggak cuman wah, ternyata dia orangnya seru, orangnya beda. Aku mau dia jadi pacar dia, nggak gitu doang ya berarti ceritanya ya.
gara-gara film ini banyak yang sukses bang, kayak contohnya kayak film yang abang bilang tadi, Galaxy, atau ada juga beberapa judul seperti Argantara dan juga yang lainnya. Dan dari penglihatan gua sendiri bang, itu tuh udah mulai merambat ke seri-seri web streaming bang. Contohnya yang ada di video atau di WTV bang. Nah lu sendiri bang, ikutin juga gak sih bang seri-seri Indonesia yang genre kayak gitu? Ngikutin. Jujur gue ngikutin karena emang gue juga sebenarnya suka sama geng motor tapi bukan cerita yang kayak gitu, tapi ya karena emang ada unsur geng motornya jadi kayak gue penasaran gitu dan akhirnya nonton juga. Oh, I see. Nah, guys, gara-gara Bang Aska suka game motor ini, guys ya, FYI ya, guys ya. Bang Aska ini tuh emang udah benar-benar bikin cerita dari sebuah film atau sebuah universe yang emang nyeritain geng motor di dalamnya, guys. Nah, itu kalian tungguin aja tuh di channel YouTube ini, guys. Soon bakal ada tuh nanti, guys. Nah, Bang, jadi kesukaan lu sama geng motor ini ngebuat lu ngikutin perjalanan mereka ya, Bang ya. Kayak dari seri-serisnya gitu-gitu lu tonton ya, Bang ya. Betul. Nah, di antara semua itu bang, menurutku yang paling menarik apa tuh bang? Kalau di streaming series? Menurut gue sih yang paling menarik ini sejauh ini antara season satu tapi bukan season 2. Oh, I see. Antara season satu. Iya. Betul bang, gue setuju sama lu bang. Gue inget banget, pertama kali itu series tayang ya, itu tuh di TikTok banjir gak bang di FYP gue? Di FYP gue banjir tuh gila. Benar. Videonya Angga yang gondrong. Gue juga nonton karena di TikTok tuh banyak gitu. Apa nih series apa kan? Terus gua search. Iya, makanya. Iye. Angga Yunana Gondrong tuh. Terus juga aktor-aktornya tuh, wah itu gila. Waktu itu sampai ada yang bilang di komen atau di mana gitu, ini tuh Avengers-nya cogan-cogan Indonesia gitu katanya Antares tuh. Ya kan villainnya aja Axel Matthew anjing. Iya, XMA tuh si boy. Iya makanya boynya Ali Topan. Nah Ali Topan ya gitu lah kan, satu timpa gitu tuh. Yang mana sebenarnya itu lagi emang film-film gini tuh. Kalau Antares tuh wah gila sih. Emang menurut gua nggak ada pesona jadi cowok bad boynya dapat banget. Betul. Kalau menurut gua ya bang ya, Angga Yunana sama Jeffrey Nicole nih bisa disandingkan lah. Menurut lu gimana bang? Sebagai bad boy gitu bang. Iya, benar. Sebagai bad boy bisa disandingkan gitu. Cuman lebih kelihatan bad boy Jeffrey Nicole sebenarnya. Setuju. Tapi Apalagi ya menurut gua apa? oh, iya, sorry nih. Ya, tapi Aman. Nicole nih jarang ini ya sekarang, jarang terlibat di film atau series yang anak SMA gitu ya sekarang ya. Dia lebih Iya sih bang, karena menurut gue tuh dia udah cocoknya ngambil peran yang di ini kayak pertaruhan atau Jakarta versus pribadi kayak gitu-gitu kan, udah jadi jagoan lah dia sekarang lah. udah grown up. Tapi terakhir dia main di film yang genre kayak tadi kita bilang bang, cowok nakal, tapi Ali Topan judulnya, tapi tuh ceweknya nggak baik-baik amat sih, emang rebel-rebel juga tuh keren sih bang, walaupun adaptasi dari novel yang dulu kan, nonton juga kan lu, tuh gila sih emang, jadi emang beberapa saat ini selain sering adaptasi cerita-cerita tentang geng motor sama cewek baik, sinema Indonesia juga lagi sering ngebahas soal remake-remake dari karakter-karakter dulu kan, contohnya Ali Topan sama catatan si Boy kan bang. Bang, lu sendiri suka gak sih bang sama film Ali Topan? Karena Ali Topan sendiri kan tadi yang kayak tadi lu bilang, lu suka film tentang anak motor, tapi lu kadang-kadang males sama romance-romance kan bang. Nah, lu sendiri gimana bang? Lu sendiri suka gak bang? Kan Ali Topan sendiri tuh gak terlalu nunjukin romance nih, Iya. tapi sisi manisnya tuh tetap ada tuh dari si Alinya tuh. Menurut lu gimana bang? Kalau menurut gue ya Ali Topan tuh gue sukanya di ini sih, di apa? Di gimana caranya mereka tuh nunjukin si Ali Topan ini bener-bener anak apa ya? Kebilangnya skena gak sih yang kayak gitu? Gue nggak tahu juga sih. Tapi Iya, betul. skena ya, iya. Dia bener-bener diliatin skena gitu, bener-bener kayak anak rebel, terus tongkrongannya juga ya keren lah gitu. Gue suka artistiknya, gue suka apa nunjukin warung seninya tuh keren, gue suka. Ya walaupun alur ceritanya gue kurang lah buat gue gitu. Kalau alur cerita ya, cuman buat gimana caranya si Dirhata Tata ini nunjukin Ali Topan sebagai anak jalanan ini dapet sih menurut gue. I see. Emang sih bang, karena kalau dari semua tahuan gue sendiri emang ya, emang pas si data-datanya tuh emang sempet riset dulu bang, outfit yang dipakai sama karakter-karakter skena di film ini kan. Jadi kayak si Ali Topan pakai outfitnya anak-anak motor tuh kan. Terus ada karakter Dudung pakai baju apa tuh, misalnya si Dudung tuh panel-panel gitu deh, sama kayak gue yang pakai nih sekarang. Iya. Emang gitu bang.
Iya, jadi emang risetnya mendalam juga. Apalagi cari tempatnya di Blok M, Bang. Gila, Blok M tuh emang tempat-tempat anak-anak. Wah, gokil lah, Bang, kalau main situ tuh, Bang. Menurut lu sendiri gimana nih? Gua nggak tahu ya. Yang gua tahu tuh ada Ali Topan, terus catatan si Boy sama Enggak. DKI Reborn yang film lama terus Ah, di remake ke yang baru gitu. Nah, tapi di sini gua nggak akan bahas Warkop DKI ya, tapi ngebahas si catatan si Boy sama Ali Topan ini. Menurut lu konsep mereka masukin apa ya, cerita cerita mereka yang lama, ciri khas mereka yang lama, tapi ke dalam era baru gitu. Menurut lu gimana tuh? Kayak misalnya si Boy kan, si Boy ini bener-bener ditunjukin tahun 2023 ya, atau 2016, 2023 ya. Libuan tuh 2023. Masanya kini dia, Bang. Iya, yeah. Ali Topan juga masa kini kan. Nah, Iya. menurut lu gimana? Oh, ada Barada Shiroi juga. Cuma Barada Shiroi ini bener-bener kayak zaman dulu ya, Barada Shiroi itu ya. Iya, Timelinenya. kalau dan dia tuh bukan remake dari film lama. Dia kan novel doang yang lama. Oh iya iya. Iya. Oh, dia bukan bukan ini, Iya. bukan remake film gitu. Bukan, bukan. Nggak ada deh film setahu gua. Dari menurut gue sendiri ya, mengubah cerita dari karakter lama atau dari film lama menjadi film baru, itu tuh menurut gue adalah sebuah hal yang sebenarnya bagus untuk melestarikan cerita, tapi lebih bagus lagi jika dibuat dengan cerita sequel, tetapi dialas dengan soft reboot. Seperti contohnya seperti film Catatan Harian Si Boy, Bang, yang diperanin sama Mario Bayu Iya, tuh. iya. Satrio, Satrio. Gokil itu film. Iya, gokil banget tuh film, gue suka banget, Bang, gila. Jadi ceritanya tuh secara nggak langsung dia ngulang dari catatan si Boy, tapi dia lanjutin juga. Iya, Kalau di betul. luar negeri aja namanya Tabraka itu, Bang. Oh iya, iya, tahu tahu gue, tahu gue, tahu gue. Iya, jadi gitu, Bang, menurut gue, Bang. Nah, menurut lu sendiri, Bang, gimana, apa, bagusnya tuh film apa, Bang? Film jadul yang dapetin sequel gitu, tapi sama ribut juga, betul tuh, Bang? Gue sih baru nonton catatan harian si Boy ya, yang baru gue tonton gitu. Yang gue tahu tuh yang sequel tapi ngelanjutin tuh ya catatan si Boy sih. Catatan Nah, harian si Boy. oh, berarti lu belum nemu tuh ya. Dari sebenarnya, tapi Bang, menurut gue tuh emang sebenarnya tuh film Indonesia butuh karakter baru juga, Bang. Jadi ceritanya nggak cuma si Boy lagi, ada teman lagi, ada teman lagi. Iya. Sekarang kan udah mulai banyak tuh, Bang. Ada si Galaksi, ada si Antares, dan yang paling baru nih, Bang, yang lagi hangat lah, gua denger-denger lah. Angkasa namanya, Dia Angkasa. Iya, Lu tahu sendiri tahu. nonton nggak, Bang, sama Dia Angkasa itu tuh, Bang? Gue sendiri nonton, tapi bukan karena gue suka sama ceritanya. Sorry, sorry. Buat PH-nya apa ya? Maxstream ya, Maxstream. PH-nya apa sih? Ya. Gue nggak tahu PH. PH-nya tuh gua nggak tahu. Ini emang streaming Max Stream. Emang kan Max Stream juga ya kayaknya? Nggak tahu deh, gua kurang tahu. Maaf maaf ya, buat siapapun di balik layar Dia Angkasa. Ya, gua tuh udah bener kayak capek lah nonton series atau film yang di remake dari Wattpad, bukan di remake sih, diadaptasi dari Wattpad gitu. Nah, tapi buat Dia Angkasa ini gua itu terlalu banyak nerima kritikan. Gua nonton review dan emang reviewnya itu pedas-pedas sih, sebenarnya pedas-pedas. Cuman ada satu konten kreator yang reviewnya tuh selalu bagus gitu, anjing gue nggak suka tuh sama tuh orang, cok. Tapi udah, kita gak usah bahas. Nah, karena gue ngedenger banyak kritikan dan gue juga ngeliat klip-klip mereka, kayaknya emang seburuk apa sih series ini yang akhirnya ngebuat gue nonton juga. Itu sih kenapa gue bisa nonton Dia Angka Satu ya, karena penasaran emang seburuk apa series ini gitu. Dan ternyata ya gitulah. Gitu lah ya. Iya sih, karena emang menurut gua tuh series ini awal-awal muncul pun banyak yang kontroversiin. Katanya Bang Yesaya Abraham tuh kurang cocok dalam meranin Yang Angkasa. Padahal kalau kita lihat ya, Bang ya, kan gua nonton series juga Minor Girl season 3 tuh, Bang. Itu tuh ada Ah, Yesaya Abraham jadi anak motor. Tuh nakalnya dapet, Bang. dapat Nah, kayak. menurut lu dapet gak tuh Bang Yesaya sebagai anak motor itu dapet gak sih, Bang? Jujur dapet sih. Ya saya ini menurut gua aktor berpotensi ya. Dia bisa kebilang tuh aktor baru sebenarnya kan, tapi udah naik gitu. Gak udah cepet naiknya, dan aktingnya juga bagus menurut gua ya. Dia di Dia Angkasa ini dapat. Cuman mungkin buat gua sendiri udah ngelihat sosok si Yesa ini sebagai Megan, dan ya kayak ya gitu, kayak apa ya?
Iya, Ya jadi iya. kayak Ya, ya gitu dah, kayak dia tuh ini lagi gitu karakternya sebenarnya, tapi bagus. dia emang perannya nggak meningkat ya, yang nggak nemu Iya, perbedaan di antara peran-perannya sebelumnya gitu ya. benar benar. Yang gue belum nonton sih, tapi nggak tahu ya, semoga semoga enggak sih, semoga dia bisa ningkat di film ini, tapi gue nggak tahu, gue belum nonton, sorry sorry ya saya. Film ini Apa tuh? yang sama Prilly itu apa sih, yang film lama juga kan tuh, ada yang sama. Cita-cita dari SMA. Yap, betul betul. Gue nggak tahu tuh acting dia di situ gimana, tapi kayaknya bagus sih. Ya nggak tahu sih gue juga. Tapi semoga bagus gitu. I see, I see. Ah, Bang, sebenarnya ya saya itu pernah Bang sekali dia main nggak jadi anak berandalan motor, tapi tetap jadi berandalan di film horor Garapa Tawi Suryadi, judulnya Divisi Waraisi. Itu Oke. keren sih Bangnya Bang. Main sama Shenina dia waktu itu. Nah emang dia keren sih. Emang ya saya ini sebenarnya kalau dibilang aktor baru tuh di atas rata-rata dia Bang ya. Baru datang tapi dia langsung ngedobrak lah, dia tuh langsung ngedobrak. Dimana dia tuh bisa ngebuktiin gue ini bisa mendalami peran. Nah, FYI ya Bang ya, kalau kita ngomongin kan tadi kita ngomong kayaknya kalau aktor-aktor main game motor nih kayaknya aktornya monoton itu aja misalnya gitu-gitu kan Bang. Sebenarnya Bang, ada satu aktor yang pernah jadi sebenarnya bukan aktor geng motor, tapi dia tuh di satu film tuh dia jadi peran yang pakai motor, jaketnya kulit, Siapa dan siapa? dia keren Bang, cukup keren. Siapa men? Itu Reza Rahadian Bang. Jadi di film 24 jam bersama Gaspar, Reza Rahadian tuh jadi Gaspar yang karakternya tetap beda kayak gitu Bang. Lu udah nonton belum 24 jam bersama Oh. Gaspar? Ih, gue belum nonton lagi, gue belum nonton tuh 24 jam sama Gaspar, belum belum gue. Nah, emang gokil Bang dia tuh Bang di situ Bang. Jadi dia tuh lawan mainnya Bang ya. Anak-anak muda semua. Ada Sal Priadi, Laura Basuki, Kevin Manuel, Selena Oh. Cinnamon tuh. Wah. Bahkan kayaknya, iya, seingat gue Selena Cinnamon tuh jadi love interest si Reza Rahadian. Hmm. Gokil, gokil emang. Gokil gokil Nah, gokil. itu kan aktor, ibaratnya aktor yang emang senior ya di kalangan aktor-aktor muda Gen Z sekarang nih. Iya. Nah, menurut lu sendiri Bang, di antara aktor muda Gen Z tuh yang sering beranin di seri-seri streaming atau film-film yang tadi kita baru omongin, yang berpotensi, bisa punya kemampuan acting yang rata-rata atau yang bisa nyesuaiin dimanapun dia berada, itu siapa Bang menurut lu Bang? Menurut gue sih ya itu sih ya saya sih sebenarnya, ya saya, karena gue mau bilang Angga Yunanda, tapi Angga Yunanda ini udah beda kelas lah gitu. Angga Yunanda ini udah beda-beda aktor. Iya. Kalau kalau ini Iya ya, Angga tuh emang ya menurut gue nih ya, Angga Yunanda tuh dia wah gokil. Semua peran udah dicicipin sama dia ya. Horor udah, drama udah, action iya, udah. benar. Gokil emang. Tinggal nunggu ya saya. Ya Iya. saya tuh menurut gua dia kurang di film action sih bang. Actionnya tapi action yang serius, nggak cuma geng motor tuh. Iya, belum Menurut lu belum gimana? belum belum. Yang gua tuh Menurut gua tahunya apa? yang ini. Gua nggak tahu sih ini ya saya atau Pangeran Lantang ada, tapi nggak terkenal. Gua nggak tahu ya kenapa film action di Indonesia itu jarang terkenal. Saking nggak Oh iya kenal, ya. gue juga nggak tahu. Gue lupa judulnya. Pokoknya ada film action Indonesia di awal tahun ini, kalau nggak salah tuh 2023 deh. Ada pokoknya film action yang bener-bener kayak box office man, bener-bener ada pesawat, ada presiden gitu. Nah, tapi gue lupa film apa itu. Gue nggak tahu tuh itu ya Oh iya, atau Pangeran Lantang. Gue nggak tahu tuh, gue lupa. gua tahu bang, gua tahu itu judulnya ada Gium, namanya si Pangeran Lantang bang. Oh, Pangeran Lantang ya, iya. Gue belum nonton lagi. Iya itu Pangeran Lantang tuh. Lu udah nonton, Cal? Terus sebenarnya iya itu film bagus coy. Gue belum nonton filmnya, tapi gue kata-kata tuh emang menjanjikan visualnya sama kayak visualnya film-film apa ya? Itu tau film Alif Lamim gak sih bang? Tahu 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 tahu. Nah, iya mirip-mirip kayak gitu Iya ya, mas bener-bener. sayangnya itu filmnya gak laku bang. Iya, kenapa ya? Kenapa? Kenapa Padahal keren filmnya ya, kenapa men? jadi biar aktor muda kita dapat kesempatan buat main film gituan jadi kan. Iya. Nah, bahas kenapa film ini nggak laku. Kira-kira kenapa nih film action di Indonesia ini jarang banget ada yang laku gitu. Terakhir yang laku tuh menurut gua ini 13 Bom Jakarta. Iya iya. Menurut gua kenapa film Indonesia sendiri jarang yang laku kalau genrenya action? Karena ya balik lagi ke tadi, orang Indonesia tuh cuma suka dua, horor sama romance. Nah, romance itu kan enggak ini rata-rata kita bilang romance itu kadang-kadang sekarang cerita geng motor, Benar benar. ada geng-gengannya. Jadi kita, masyarakat Indonesia suka sama action, tapi emang mereka suka yang lebih ada bumbu-bumbu sinetronnya, bumbu-bumbu dramanya gitu loh bang. Benar 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 sih Jadi benar. emang mereka tuh iya jadi
sebenarnya mereka suka-suka aja sama action, mereka tuh nggak anti kan. Kalau banyak netizen bilang apa sih lu demennya cinta-cinta doang, sebenarnya mereka suka, tapi mereka kurang suka sama, menurut gua ya, bumbu drama yang disajikan di dalam sebuah film action itu, jadi kurang mengait lah. Hmm. Menurut lu sendiri kenapa tuh bang film action di Indonesia jarang laku? Ya kalau kata gue sih emang karena udah bukan ya sebenarnya udah bukan zamannya lagi sih, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan mungkin bisa laku ya, tidak menutup kemungkinan. Karena dulu action tuh laku kan lumayan kayak Dread terus Ya, zaman-zaman dari dua tayang kan tuh banyak tuh wah, ngederet semua film action. iya benar. Jadi kayak mungkin emang ada zamannya lah, ada zamannya film action tuh mungkin nanti bakal naik gitu. Mungkin. Amin, amin, amin. Karena menurut gue juga, selain karena genre yang gue suka actionnya, menurut gue Indonesia emang krisis genre sih bang. Sekarang kalau kita lihat Tix ID atau MTix atau aplikasi sebagainya, itu tuh isinya film-film horor drama semua bang, Iya gila. benar, 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 benar. Iya, Ini tapi lagi. sebenarnya kalau kita berkaca di Hollywood ya bang ya, kita tuh kebalikan dari Hollywood bang. Hollywood tuh kan kalau kita ibaratnya film yang kita makan sehari-hari horor kalau nggak romance. Yep, Kan Hollywood tuh makanan sehari-hari film action bang, action gokil nih. tuh. Itu kebalikan kita, terus bisa saling melengkapi sebenarnya tuh kan. Iya makanya bang, gua tuh berharap banget padahal ada film semacam Mencuri dan Saleh, tapi bakalan lebih action lagi. Sebenarnya ada sih judulnya The Shadows Race bang, itu bakal tayang di Netflix tuh. Tahu gak bang film Shadows Race? Oh, gue nggak tahu ini yang ini main ini bukan Hana Malasan. Kayaknya ada bang, ada Agra Piliang, Oh iya iya ada benar Aurora benar iya Rico. benar benar kalau ada harga iya 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 benar. Tahu tahu gue. Tahu Nah tahu. iya itu bang. Nah iya justru untungnya ada Netflix kan, jadi film-film action yang memungkinkan gak laris di bioskop akhirnya lari ke Netflix gitu ya. Betul. Betul. Dan garapan Netflix nih yang benar digarap sama Netflix ya, itu rata-rata bagus tuh Indonesia kayak Gadis Kretek. Nah, emang film rata-rata yang dirilis di Netflix tuh bagus, Gadis Kretek. Dan yang paling gua suka tuh sebenarnya ada dua. The Big Mana? Four sama seriesnya Joko Anwar, Nightmares and Daydreams. Mereka tuh Oh. kayak bikin terobosan baru gitu kan di perfilman Indonesia. Kayak kalau The Big Four kan tuh Timo tuh, Bang Timo. Iya. Emang tuh dia horornya di luar nalar. Terus Nightmares and Daydreams juga itu sci-fi, genre baru di Indonesia lah. Menurut lu sendiri gimana Bang? Suka sih kayak ini. Iya tadi benar kayak Big Force, The Day and Night Dream. Gue suka sih kayak benar-benar mendobrak mendobrak gitu loh, benar-benar mendobrak kayak film baru gitu ya, ya fresh gitu di saat kita sudah bosan sama film horor, film romance, tiba-tiba ada film Big Four gitu kan. Gila. Waktu itu kita nobar ya, nontonnya kita nobar kan? Before kita nobar waktu itu guys, jadi FYI ya, gue tuh sama Bang Aska nobar The Big Four tuh gila, hibur banget kita berdua Jok. Iya Kita benar-benar. ngaco, lu ada film kayak film semacam film-film pantai-pantai gitu digabung sama film The Raid. Wah, gokil tuh. Ini keren sih, gue suka, gue suka. Harus banyak main Indonesia bikin kayak Iya gitu. keren kan. Nah, lu harus banyak banget sih. Tapi udah ada lagi bang yang unik bang, Apa tuh? yaitu seriesnya Serigala Terakhir di series tuh sama seriesnya film pertaruhan, series pertaruhan yang diperan sama Jeffrey Nicole. Tahu tahu gue, tahu gue. Jadi mereka berdua tuh uniknya buat ceritanya klise, gimana jagoan harus tembus keluarganya ngelawan mafia bapak ibu kelar. Tapi di uniknya itu mereka berdua itu emang ternyata direncanain, gue nggak tahu ya, cuma dengar katanya emang direncanain lagi bikin sebuah universe yang besar, jadi dua set itu bakal gabung. Terus Oke sendiri udah oke. tahu bang sama hal ini bang? Tahu sih gue, karena gue juga kan nonton ya. Gue kalau buat yang nggak tahu ya, gue ya kalau nonton channel ini pasti tau lah. Gue pernah bikin Gangster Paradise The Origins. Nah itu tuh inspirasinya dari Serigala Terakhir series sebenarnya. Nah, eta guys, jadi emang eh sebenarnya gokil ya bang ya, jadi yang punya ide universe pertama kita di dunia gangster-gangster tuh kita ya, gokil gokil. Iya bener-bener. Tapi Cel, gue jadi nemu ini, jadi nemu alasan loh. Tadi waktu kita bahas Big Four, gue jadi nemu alasan kenapa film action di Indonesia ini gak laku. Kenapa? Kalau kalau dari sudut pandang gue ya, nanti lu ini aja kasih pendapat aja nih, atau lu punya pendapat sendiri kasih aja. Oke oke. Kalau dari pandangan gue, Big Four
menurut gua kenapa kurang laku di Indonesia itu mungkin karena emang kurang relate aja nggak sih sama warga mayoritas Indonesia, Oh iya. ya kan? Kayak Iya 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 bang. bener kan? Setuju, Kalau setuju. misalkan anak SMA yang ribut tuh ya mungkin emang emang gak relate juga, sebenarnya gak relate juga, cuman masih apa ya, masih andaikan ya masih apa ya, misalnya nih kalau kalau di Bandung tuh, kalau di Bandung ya, di Bandung tuh anak SMA tuh selalu, bukan selalu sih, adalah komunitasnya gitu, ada komunitasnya. Nah kalau misalkan Big Four kan kita nggak tahu nih ada atau enggaknya orang-orang kayak gitu tuh gitu. Jadi walaupun gua nggak, walaupun mungkin ada gitu, tapi kan nggak semua orang mengalami itu gitu. Jadi ya mungkin emang kurang lihat di situ aja gitu. I see, I see. Dan juga kalau ini sebenarnya agak out of topic, tapi horor juga kenapa bisa ramai karena emang kan beberapa masyarakat kita percaya, masih percaya akan hal kayak gitu kan. Emang masih rame gitu. Benar 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 benar. I see. Emang sih, emang kayaknya kita ya semoga aja ya, atau mungkin nanti Teen Spirit bisa buat ya guys ya, Amin amin amin. film action yang ngerasa di relate. Kalau film action yang relate sama keluarga, sebenarnya menurut gue ya bang ya, film Serigala Terakhir tahun 2009 yang digarap sama Upi tuh menurut gue, wah tuh relate banget bang, gila sama kehidupan orang-orang Jakarta. Betul. Karena nyokap gue sendiri satu fans film itu bang. Lu gimana bang menurut lu bang? Iya sih, bener. Malah sebenarnya film-film action yang relate tuh pasti film yang lama. Tapi nggak termasuk Dread sih kalau kata gua. Kayak Serigala Terakhir Ah iya. 2009 itu ya relate sama kehidupan anak jalanan Jakarta pada saat itu. Atau ini Pertaruhan. Pertaruhan juga sebenarnya bisa relate, men. Ya. Yang lama ya, per tahun 2017 itu bisa, ya bisa relate gitu karena ya apapun bakal dilakuin untuk keluarga kan. Iya, iya. Jadi ributnya nggak cuma sekedar kan kalau kita lihat di film Big Four atau The Raid atau hal-hal yang besar tuh, mereka kan ribut, wah mafia, penjahat kita tangkap. Sedangkan kalau Serigala Terakhir sama Pertaruhan sendiri mereka berantem sama musuh tuh karena emang antara persaudaraan, pertemanan yang dikhianatin, gitu-gitu kan. Emang Benar. grounded lah, lebih grounded. Iya, ya itu makanya makanya agak Iya, relate. iya. Karena emang ada bumbu-bumbu apa ya? Ya di Indonesia juga siapa sih yang nggak pernah ditusuk sama sahabat sendiri gitu kan? Iya, iya. Iya. Tapi lu udah nonton film 13 Belum di Jakarta kan bang? Udah. Nah bang, film itu kan action nih ya, action. Emang kalau kita bahas tadi, emang ini sebenarnya kurang relatable sama rakyat-rakyat Indonesia. Betul. Tapi di film itu kan junjung temanya, tema tentang kemiskinan, Yes. ya kan? Benar. Kayak gitu. Nah, menurut lu itu termasuk gak ke film yang relatable buat masyarakat Indonesia? Relatable sebenarnya, buat bagian itu relatable. Jadi emang ya ditunjukin lah sisi apa ya, kemiskinan. Terus juga kan Bitcoin juga sekarang kan lagi rame ya sebenarnya kan. Nah, iya. Ya kan, jadi emang sebenarnya ada relate-nya gitu, ada relate-nya, tapi ya itu, tapi si action besarnya itu yang kurang masuk di Indonesia tuh kayaknya itu. I see, I see. Dan juga kalau 13 Belum di Jakarta tuh, sorry, gue bukan bilang si ini bisa acting, tapi kan kalau emang wah sorry gue, tapi gue takut di cancel sih ngomongnya. Gimana? Sensor aja. Sebenarnya kalau film Drake, dia tuh nggak ngejual film secara keseluruhan, dia tuh ngejual seni bela dirinya doang. Jadi The Raid nih, Iko Uwais, Yayan Ruhian, gitu-gitu tuh emang aktor bela diri lah menurut gue. Sedangkan kalau 13 di Jakarta, itu tuh aktor-aktor yang emang kemampuan aktingnya tuh udah di atas rata-rata. Ada Ganindra Bimo, Ray Dewanto. Jadi secara emosi pun menurut gue komunikasi antara film ke penonton pun dapet. Jadi kayak, wah gue bisa ngerasain perjuangannya si Arok, keluarganya ditindas gitu-gitu loh bang. Ya kan? Jadi kalau menurut lu gimana bang Dre? Film-film, maksud gue film yang ngejual emang kayak kita tuh bikin film bukan buat yang pesan, tapi kita mau ngasih lihat loh Indonesia tuh punya seni bela diri. Menurut lu itu gimana? Pendapat lu soal film-film yang kayak gitu? Sebenarnya sih buat film-film kayak gitu tuh menurut gua ya mungkin emang target pasarnya itu mungkin internasional ya, kayak Dread kan, mungkin internasional. Jadi emang mereka tuh nyampurin bumbu Hollywood di situ, plus juga seni bela diri Indonesia buat nunjukin nih emang kalau Indonesia tuh punya seni bela dirinya gitu. Indonesia tuh kayak gini gitu. Ya bagus sih. Sebenarnya kalau emang target pasarnya itu internasional, ya buat nunjukin keluar Indonesia bagus gitu. Cuman kalau untuk ditunjukin di Indonesia sendiri, sebenarnya ada film yang
action juga, dan ini tuh nunjukin nih di budaya budaya di daerah ini ada gitu, ada budaya ini gitu. Lu tau gak film apa? Sarung-sarung. Yes, betul, 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 betul. Ya, benar, 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 benar. Sarung sarung. Jadi kayak ya mungkin kita bisa nunjukin budaya-budaya ini dengan nggak harus tembak-tembakan gitu loh. Nggak harus yang berhubungan sama kriminal sebenarnya. Bang sih emang film itu tuh emang yang diperanin sama siapa? Panji Zoni ya? Panji Zoni, yes, yes. Aduh, itu orang pada berpotensi tapi sekarang ngilang ya. Iya sekarang hilang coy. Padahal menurut gua dia bisa lah tuh kayak abangnya tuh Amar Zoni kan. Zoni, bener-bener. Bisa aja ngelebihin lah. Dulu tuh sebenarnya ada dari 2020 atau 2019 ya, gue nggak tahu nih. Ada film Panji Zoni yang sampai sekarang tuh belum tayang, men. Judulnya tuh Bergadang Rendang. Gue masih nungguin sampai sekarang dan nggak ada, men. Nggak ada. Kenapa ya? Itu pada dari 2019 atau 2020 padahal. Itu nggak tayang di streaming atau di mana gitu nggak tayang? Belum tayang, bener-bener belum tayang, men. Gue nggak tahu kenapa tuh. Oke oke. Tapi bang kalau kita telah lebih jauh sebenarnya sinetron Indonesia itu justru ceritanya lebih menarik ya bang daripada streaming kayak sorry banget. Sinetron Indonesia tuh dulu tuh lebih menarik daripada streaming seriesnya sekarang yang notabene isinya geng motor cinta-cintaan doang kan. Tapi dulu guys, itu dulu. Dulu ya 2013 awal tuh waktu kita masih pada bocah. Salah satu yang gue suka tuh judulnya Pangeran karena itu wah gokil sih. Itu tuh cerita tentang anak motor, petualangan sama mitologi Indonesia. Wah itu gokil banget gak sih bang? Bener. Dan sebelum ada Antare, sebelum ada Argantara di angkasa dan lain-lain, ada sinetron yang mewakilkan itu, men, yaitu Anak Jalanan. Nah cakep kan, setuju banget gue gila itu tuh. Geng motornya berasa, cinta-cintanya juga berasa, soundtracknya juga dewa kan. Yes, betul. Wah itu emang gokil sih. Bahkan sampai sekarang menurut gue justru tuh ikoniknya gue nggak tahu ya tapi ikoniknya anak motor pakai motor ninja tuh emang dari Anak Jalanan menurut gue bang. Iya bener karena dulu kan belum ada streaming gitu ya, formatnya aja masih kotak gitu filmnya ininya ya, si layarnya tuh masih kotak gitu, bener-bener buat TV tabung dulu. Iya kan, jadi itu si Boy tuh karakternya gue inget banget, Boy kan, Boy Mondi namanya Boy lagi, Boy catatan si Boy. Dia bawa motor ninja itu gokil banget sih, Stephen William ya. Jadi sebelum ada Anda atau Jeffrey Nicole tuh Stephen William dia udah ribut duluan sama Amazon gitu guys. Wah gokil sih. Iya bahkan ributnya sendiri pun ya, remake-nya sendiri Anak Langit pun nggak bisa nyaingin suksesnya Anak Jalanan. Sumpah lebih bagus Anak Jalanan menurut gue ya, walaupun iya kan gokil tuh, original banget gitu. Iya lu tadi apa? Ya kalau menurut gue emang bener sih, sinetron zaman dulu itu lebih berkualitas, lebih menunjukkan cerita baru gitu. Bayangin aja men, dulu siapa yang kepikiran ada cerita 7 manusia harimau, men. Itu kan legenda kan? Nah iya cakep. Legenda kan? Iya. Walaupun 7 manusia harimau itu sebenarnya adaptasi bang, sebenarnya bang dari film zaman dulu yang main si Raisa Tapi. Oh iya. Iya tapi uniknya kan lebih diperluas lagi. Ternyata 7 manusia harimau nya gue lupa atau gimana, sumpah gue lupa. Tapi setahu gue emang satu universe bang. Oh iya. 7 manusia harimau yang Raisa Tapi biar ceritanya satu universe, kayaknya seinget gue kayak gitu ya. Oke. Iya sih. Sehingga kayak gitu, jadi emang dimunculin tuh. Ini mereka tuh zaman harimau di masa lalu yang pernah gini-gini dan eventnya sama event yang di filmnya dulu tuh gokil. Iya. Jadi emang dulu tuh Cinemark tuh gokil sih. Cinemark juga pernah produksi film ini kan, kayak film-film 3 untuk selamanya tuh Cinemark kan. 3 untuk selamanya tuh. Tahu dong bang filmnya? Tahu ini kan si Nicholas Saputra. Oh itu Cinemark, men. Nah iya betul. Hah? Itu Cinemark. Gue baru tahu loh. Cinemark men. Cinemark. Nah gokil tuh. Zaman dulu kan, kalau zaman sekarang balik anak muda tuh kan sekarang geng motor. Gokil nih kalau Saputra di situ kan bawa mobil sambil narkobaan aja, itu gokil sih. Kan yang kepikiran tuh bikin kayak gitu. Iya anjir, bener. Emang dulu mungkin emang karena zaman dulu tuh nggak ada yang kepikiran itu, jadi sekalinya bikin tuh bakal ya itu bagus gitu. Karena kalau sekarang kan ada banyak tuh referensinya, ya udahlah udah banyak ini gitu kan. Iya jadi ya udah, atau enggak juga mungkin mungkin banyak sineas yang kayak udahlah ngapain bikin capek-capek, bikin aja cerita geng motor. Nah bang, sebenarnya ya bang ya, kalau kita telah lebih dalam lagi nih, jauh lagi kan kayak tadi gue bilang 7 manusia harimau tuh terinspirasi dari film zaman dulunya yang diperanin sama Raisa Tapi. Nah sebenarnya bang, sinetron favorit lu bang, Anak Jalanan itu juga terinspirasi dari karya zaman dulu juga bang, Anak Jalanan. Oh iya, Anak Jalanan, judulnya Anak Jalanan gitu.
Iya, anak jalan sendiri tuh diadaptasi. Ini menurut gue doang ya, karena Oke, oke. ntar gue jelasin beberapa kesamaannya. Sikat. Menurut gua anak jalan sendiri adaptasi cerita dari novel Ali Topan. Oh ya? Iya, karena kalau kita lihat tuh judul novel Ali Topan sendiri tuh judulnya Ali Topan titik dua anak jalanan. Oh. Gitu gitu. Dan kalau kita lihat juga filmnya di film Ali Topan kan Boy namanya. Nah, Iya. menurut gue nih sutradara anak jalanan Pak Akbar Bakti tuh mau bikin seolah-olah spin offnya Ali Topan yang nyeritain tentang musuhnya Ali Topan gitu, Boy gitu. Bisa, oke. Gitu bang. Tapi ini Iya, teori dan atau juga atau emang anak-anak udah fakta, men? apa? Teori atau emang udah fakta nih? Itu kayaknya masih teori sih bang. Cocok lagi gua aja. Oke. Tapi Tapi ada satu fakta bang. menarik. Oke, gimana gimana? Remake-nya Anak Jalanan yang judulnya Anak Langit. Yes. Tadinya mau dikasih judul Ali Topan. Oh iya? Iya, jadi makanya kalau kita lihat awal-awal Marzoni jadi main di Anak Langit itu kan gondrong, motornya motor klasik. Oh. Jadi sebenarnya mau ngadaptasi Ali Topan. Oke, 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 oke. Iya, tapi akhirnya pakai nama Anak Langit, gua nggak tahu kenapa pakai nama Anak Langit. Dia akhirnya gimana lah, akhirnya ceritanya jadinya berkembang, antraks segala macem. Oke. Tapi emang Amar Joni Iya. ini men dulu waktu kan kena kasus kan sempat kena kasus tuh. Sekarang juga kena lagi. Sempat balik lagi. Nah, pas dia balik lagi tuh dia jadi karakter yang namanya Ali, men. Apa jangan itu ya? Nah, itu jadi emang itu tuh dulu gue juga sadar kayak anjir ini Ali gitu jadi oke. Hmm. Emang beberapa konsepnya pun juga sama. Enggak ada Ali Topan nggak anak yatim anjing. Iya, bener bener. Goblok. Iya, iya juga, iya juga. Tapi gue Ya tapi kepikirannya ada gini, Cel. beberapa kesamaan ya. Gue kepikirannya gini, kalau teori yang lu bilang tadi, kalau lu kan bilangnya spin off. Kalau kalau ini kan teori ya, segera teori. Boleh dong guys berteori kan. Kan bukan Boleh dong. bukan berkonfirmasi, tapi berteori. Nih, gimana Boleh. kalau ternyata sebenarnya emang mereka tuh mau ngadaptasi Ali Topan tapi dengan karakter-karakter yang berbeda, men. Makanya ada namanya Boy. Iya bisa. Jadi emang karakternya sama, tapi emang sifat karakternya sama, psikologinya sama, tapi emang namanya diubah gitu ya men ya. Iya. Emang banyak sih. Gue lupa beberapa tapi emang ada yang kayak gitu sih. Lu perhatiin gak sih? Gue nggak tahu ya. Lu tahu hal ini atau enggak? Tapi kalau lu tahu bisa jelasin sih ke kita. Kenapa setelah Anak Jalanan tamat muncul beberapa sinetron yang sebenarnya ngikutin anak jalanan dan aktor-aktornya juga aktor-aktor anak jalanan, men. Kayak pertama ke Anak Langit. Anak Langit mah jelas lah sequel, bukan sequel sih tapi lebih ke maksudnya tuh ributnya anak jalanan lah. Input lah ya. Tapi ada juga sinetron namanya Boy, anjir. Dan ini diperanin sama Steven William. Ya. Sama, men, pakai motor gitu kan. Terus ada juga Anak Sekolahan yang diperanin sama Reva tuh siapa? Natasha Wilona. Karena Iya. Nah, lu tahu hal ini nggak, men? Kenapa gitu? Kenapa bisa tahu. Gimana? Tahu gue. Jadi ini waktu itu tuh kasus itu waktu gue masih kelas 5 SD 2017. Gue masih 10 tahun waktu itu men. Oke. Tapi waktu itu tuh gue udah banyak baca berita kalau emang Cinemark dibeli sama SCTV buat pindah. Jadi sinetron Cinemark kayak tukang bubur naik haji, anak jalanan dan segala macam tuh harus tamat. Sampai kan tamat nih. Cinemark nggak mau dong kehilangan sumber duit mereka, anak jalanan. Tapi di satu sisi, ini menurut gue ini teori gue doang. Yes. Jadi mereka juga mau nge-expand, jadi kayak gimana caranya kita bisa bikin anak jalanan, tapi anak jalanan ada banyak gitu. Jadi ada banyak sinetron yang bisa ngasihin kita duit. Oh, banyak POV gitu ya, ceritanya banyak POV ya. Apa? Banyak POV gitu ceritanya, banyak sudut pandang. Bukan. Maksud gua kan ada anak langit, ada anak sekolahan. Jadi gitu bang. Jadi emang ada banyak sinetron, tapi sebenarnya berkisah. Jadi anak jalanan nih, ya kan, dipecah. Jadi kayak oh yaudah yuk kita pecah jadi dua aja. Anak langit sama anak sekolahan, biar makin cuan juga ke kitanya. Menurut gua gitu. Dan udah tuh, kan emang yang pertama muncul kan anak langit sama anak sekolahan. Yes. Walaupun emang dua judul yang mirip-mirip, sebenarnya dua film itu tuh dua sinetron itu punya konsep yang beda. Oh, Anak langit sendiri cerita tentang anak motor, kayak tadi kita bilang. Kalau anak sekolah sendiri kan cerita tentang romance-romance di sekolah. Dan kalau lu sadar ya, itu tuh cerita anak jalanan yang dipecah jadi dua bang. iya, jadi
Yang satu tuh ceritanya saat masih sekolahnya. Yang kedua Ah, saat ya anak motor itu ya. iya, jadi emang yang bisa gitu. Jadi yang menurut gue Sinemar tuh nggak mau mutusin kesuksesan mereka dan malah mereka mau nge-expand, malah mau memperbanyak. Dan tiba-tiba, sorry gue sih gimana gue nggak tahu, tapi mereka ngerasa penonton butuh sesuatu yang baru, nostalgia, apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, bang jago kita, Stephen William di calling buat memerankan karakter Boy dalam sinetron Boy. Lu gila gak sih? Jadi kayak kalau waktu itu gue nonton kan emang ada ibu-ibu berapa itu mereka pada shock man. Jadi kayak wah si Boy balik lagi, si Boy balik lagi. Jadi emang Iya, iya, gitu iya, iya, ibaratnya ngerti, udah ngerti, ngerti. ngeluarin dua meriam muncul satu tank. Oke, betul, betul. Oke, oke, bener juga sih. Gitu. Ya, oh, ini masih teori sih, masih teori. Ya, kita nggak so tahu Oh kan, kita iya, kita nggak berteori, tahu. berteori, kita Mungkin berteori. emang bisa jadi di awal-awal tuh mau dibuat satu universe kan kita nggak tahu Ya, kita ya. nggak tahu. Iya, bener, bener, bener. Dan gue nggak tahu kenapa ya, tapi sebenarnya anak langit ini lebih panjang daripada anak jalanan, men. Sebenarnya ya, lebih panjang. Tapi karena lebih panjang ini, mereka ini nggak jelas mau dibawa kemananya itu, dan yang mengakibatkan mereka ini tamat tanpa ending, anjir. Itulah kenapa menurut gua udah mulai era-era 2019 2020-an tuh udah mulai menurun tuh. Dan tamat Hmm. tanpa ending tuh karena emang lagi pandemi, Bang. Jadi pas pandemi Oh, iya, iya, iya. gua ya stop syuting tiba-tiba tamat. Iya, iya, bener, Kalau mah bener. karakternya masih harus di-expand gitu. Udah dasarnya banyak karakter yang dijelasin kan gitu-gitu sih, Bang. Tapi gua salut sih. Apa zaman sekarang kayaknya dikit ya. Ada satu IP series yang dipanjangin gitu, Bang. Ya gak sih? Nah kan contoh kita ambil contoh dari seriesnya Antares nih. Ya. Ya udah paling berkisah di ceritanya di lingkup lingkup kecil doang kan. Iya. Dan ini kan walaupun emang itu sinetron emang harus dibedain sinetron sama series tapi di apa anak jalan tuh ceritanya luas lah. Jadi maksud gua gengnya juga ada banyak Oh iya, benar, 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 segala benar. macam. Salut sih emang, men. Ya dan Luas, kita nggak luas. cuma ribut street fight, ada ribut MMA-nya juga. Yes, benar, benar, benar. Oke, oke. Iya sih, benar, benar. Itu sih yang sebenarnya gue salut ke anak jalanan doang sih sebenarnya. Dibanding anak langit gue lebih salut ke anak jalanan ya, karena emang ceritanya luas tapi tetap tetap lurus gitu loh, tetap lurus. Ya lurus, itu nggak belok-belok. Jadi emang Iya, men. wah gokil lah. Sampai zaman sekarang bang, makanya itu lah kan maksud kita bang kayak it's okay kalian mau bikin cerita tentang geng motor, tapi ayolah geng motor tuh kalau di luar negeri gila geng motor tuh banyak film-film banyak kan bang film-film geng motor di luar negeri bang. Jadi Iya, menurut gitu itu oke kalau kalian mau bikin cerita tentang geng motor atau apa, tapi kalian tetap harus pertahanin lah di mana simbol geng motor ya, jangan cuma sebagai tempelan doang kan. iya, benar. It's okay mau bikin cerita gimana tapi asal geng motor berasa. Kalau di luar negeri geng motor udah pakai senjata, di sini geng motornya baru ngikat dasi di kepala anjir. Iya, gue aduh, sumpah men, di angkasa tuh kacau sih. Seenggaknya ya Antares nih tiap karakter ininya screen time-nya pas gitu. Screen time-nya adalah. Iya. Ini bener-bener banyak yang gue heran tuh kenapa banyak fans Freya sama gue lupa nama Firly kalau nggak salah nama case-nya tuh yang nge-shipin mereka. Si Alaska, ada nama karakternya Alaska, men. So, nama karakter Freya ini Fana namanya. Banyak yang nge-shipin mereka karena mereka tuh emang pacaran di series ini. Tapi pacaran ini bener-bener nggak ada pacaran sama sekali, men. Cuman kayak sekedar gue mau ketemu Fana nih, atau sekedar kayak ada tuh yang ngomong kayak gimana lu sama Fana gitu kan, jadi atau enggak gitu, cuma gitu, men. Beda sama Ardan di Antares. Ardan di Antares kan bener-bener diliatin pacaran. Itu kan kacau, men. Kacau sih menurut gue itu. Emang ini kan men, jadi emang mereka berdua tuh nggak ada men, ada yang mereka berdua satu-satunya gitu nggak ada. Gak ada, bener-bener gak ada, bener-bener. Bahkan satu frame tuh cuma sekali, dan itu pun nggak, bukan bucin. Jadi kayak si Fana nih lagi panik, lihat ini nggak, lihat angkasa nggak, katanya. Terus si cowoknya cuma ngomong kayak, lu mau ngeprank ya, cuman gitu, men. Gak ada chemistry apa apa, anjir. Ya ya udahlah, Ih, kita fokus ke cinta antara angkasa sama love interestnya udah gitu aja kan. salah, salah itu, Soalnya salah. karakternya nggak gitu. Iya, iya, kacau sih itu, wah kacau banget kan. Kalau Antares tuh ya mungkin keterbatasan durasi sih, mungkin kan Antares tuh panjang ya, Antares tuh panjang. Kalau ini kan cuma 6 Iya, episode gitu. Dan fun fact-nya nih, 6 episode nih ada 2. Lu tuh nggak ada 2, men. Gue baru lihat series bikin 1 episode tapi dibagi 2 gitu. Maksudnya tuh
Jadi diulang episodenya, tapi alternate ending anjir. Anjing, serius? Serius men, jadi di ending original di episode 6 tuh si angkasa meninggal. Di episode 6 yang versi kedua ini ceritanya sama, bedanya tuh angkasa nggak meninggal. Wah, jarang banget nemuin cerita. Sumpah, kayaknya di Hollywood juga ada gak sih? Iya, emang nggak ada. Jarang-jarang. Series gue nggak tahu ya, tapi yang gue tonton nih baru-baru di angkasa sebenarnya bikin alternate ending. Kacau, gua harus nonton sih kayaknya sih. Makanya kan lu jadi Sumpah penasaran, gua kan? tertarik nih, gila lu. Iya, men. Sumpah, tapi gue tuh waktu nonton episode 6 yang, karena gue nonton episode 6 yang awal, jadi gue tuh udah tahu alur ceritanya, gue tuh skip terus sampai perubahan ceritanya itu loh. Oh, dan rilisnya barengan, men. 6 biasa sama 6 alternatif itu. Nggak, jadi seminggu setelah 6 biasa rilis baru ini. Oh, ongoing. Iya. Tapi yang Wah, 6 kenapa? kedua ini cuman ini men, cuman apa ya? Cuman seandai. What if? Karena ending aslinya tuh waktu angkasa meninggal sebenarnya. I see. Dan meninggal tuh gara-gara geng motor juga, men. Enggak. Jadi perang atau gimana? Gue nggak tahu di Wattpad gimana, tapi kalau di series ini ketabrak anjir. Anjing. Ketabrak truk, cok, asli cok. Dan lu tau nggak di alternate ending dia ini ketabrak juga, tapi kenapa nggak meninggal? Karena pakai helm, cok. Di yang episode 6 tuh nggak pakai helm anjir, helmnya tuh lepas dan darah ngocor gitu. Tapi di alternate ini tuh dia helmnya nggak lepas. Gitu doang, cok. Gitu doang sebenarnya, sesimpel itu. Jadi kayak si angkasa pakai helm terus selamat gitu, buka helm selamat dan endingnya berubah. Gitu doang, aneh ya. Anjing, ngapain sih coy? Mendingan kalau kayak gitu pakai, ya udah, mungkin teori gua mungkin emang mau buat season 2 kali ya, mana ada alternate ending di mana angkasa yang nggak mati. Enggak sih sebenarnya, kalau menurut gue ya itu tuh lebih ke, soalnya judulnya aja yang diinginkan men. Jadi ya yang diinginkan oleh penonton, yang diinginkan oleh pacarnya angkasa tuh ini, padahal aslinya enggak gitu. Oh, jadi ceritanya kayak ini dengerin penonton gitu ya, men ya. Mungkin ya karena emang judulnya dia yang diinginkan gitu. Tapi ending aslinya tuh yang episode 6 original. Ya itu buat Karena di Wattpad juga meninggal men. Si angkasa di Wattpad meninggal, tapi gue nggak tahu meninggalnya kenapa. coba tuh buat Antares season 3 kan kalau Antares tuh pada komen. Coba siapa? Aidan ya? Aidan hidup lagi anjir. Nah, Aidan. Ayo Aidan hidup lagi dong. Nah, itu wah gokil sih. Jadi sekarang tuh caranya bukan di ini lagi ya, bukan dibikin season lanjutan terus dihidupin lagi, tapi sekarang bikin alternate ending aja. Wah, ini gokil sih caranya. Sumpah, tapi emang teknis di angkasa ini bener-bener kayak anak magang sih. Sorry, bukannya gue merendahkan ya, karena gue juga masih pemula, masih amatir. Tapi ya menurut gue bener-bener kayak pemula aja bikinnya men. Kayak lu tau nggak, ada kalau misalnya ada nih kita nge-shoot dan nge-shootnya tuh nggak stabil, kita tuh biasa stabilin di editing. Nah tapi kalau misalnya si kacau parah nih shootnya tuh, bener-bener shaky parah, itu tuh bakal bikin video kita jadi jelly gitu kan. Nah Oh ya. dan itu kelihatan men, kelihatan di angkasa, kacau cok, kacau. Dan yang lebih kacaunya ini, si dia angkasa ini pakai AI suaranya men. Wah, kacau sih. Iya, Jadi emang masih di bawah rata ya buat secara visual ya. iya, ya mungkin. Jadi emang dasar cetek klise banget dan ditambah visualnya parah ya. Ya nggak apa-apa. Sorry pihak di angkasa, tapi ya kita cuma mau ya biar kalian next time lebih baik lah. Lebih baik ya bener. Iya. Ya, jadi kita juga mau kita juga mau lah kalian juga buat kalian para sinias yang emang masih yang pernah ngebuat cerita geng motor tentang romes-romes itu, nggak apa-apa sebenarnya, kita juga senang kalian terlibat dalam film Indonesia gini kan, kita mau banget, tapi ya kan lebih bagus lagi kalau kedepannya film Indonesia bervariasi ceritanya. Bisa loh kalau kalian bikin cerita tentang geng motor suka sama cewek tapi ternyata ceweknya tuh waria yang lagi nyamar, karena bisa kayak gitu kan. Oh iya emang ya bagus lah. Kalau dari gua sih ya segitu aja sih bang, ini udah bisa kita bahas. Kayak kita terlalu parah kalau ini, jangan sampai melebar kemana-mana lagi bang. Ya mungkin Oke. Lanjutnya minggu depan beda topik pasti. Iya pasti minggu depan kita lanjut lagi ngobrolan lagi, angkat-angkat lagi aja. So thank you banget bang Aska udah sayangin waktunya, udah bagi-bagi ilmunya buat kita.
Thank you juga buat penonton yang nontonin kita dari awal, dari kita ngerostingin orang-orang. Oke, Mas Kak, ada kata-kata buat sebelum kita menutup film ini? Video ini? Kata-kata untuk menutup video ini, jangan lupa terus pantau aja channel kita. Terus pantau channel kita. Jangan lupa subscribe channel kita. Dan ini segmen baru ya. Halo. Yo, halo. Ada, aman. Aduh, baik banget lu. Oke, ya. Jadi penutup untuk video kali ini, ya jangan lupa pantau channel kita terus, dan bantu support kita dengan cara subscribe biar kita juga bisa berkembang bareng-bareng. Ini juga segmen baru, jadi maaf banget kalau misalkan banyak kurangnya. Ya semoga kedepannya nggak akan ada kurang-kurangnya. Jadi ya dari gue sih, tolong pencet subscribe. Jangan lupa follow Teen Spirit ID betul, dan Movie Culture ID, dan Instagram kita berdua, Fadlan Aska, Marcelots. Ya, gitu sih dari gue. Ya guys, see you next time guys. Terima kasih banget, Kak. See you later guys. Bye. Kalau kalian punya topik tersendiri atau apa yang mau kita bahas, silahkan komen di bawah ya guys. See you on the next video.